Halo teman-teman, apakah teman-temannya sudah join semua ini? Ya, mungkin sudah join semua ya. Saya mulai saja kalau begitu. Iya, Ibu. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bu Vivin. Saya guru baru yang mengajar mata pelajaran fotografi. Saya lulusan dari UNESA angkatan 2019. Semoga kalian betah ya belajar bareng saya. Jika ada yang mau ditanyakan, ya, nanti kalian bisa menghubungi kontak saya yang sudah tertera di layar kalian. Setelah saya berkenalan, saya juga ingin mengenal kalian satu persatu nih. Nanti saya absen, terus kalian bisa unmute dan bilang hadir ya. Yang pertama, Dina Wahyu Elinda. Apakah hadir? Dina nampaknya tidak hadir, Bu. Sakit. Oh, sakit. Ya sudah, semoga diberi kesehatan dan bisa join pada pembelajaran kali ini. Lalu ada Ivon Permata Surya. Hadir? Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Rivaldo Irfansyah. Hadir? Hadir, Bu. Oke, semangat sekali Mas Rivaldo. Selanjutnya ada Rizal Firdaus. Hadir, Bu. Oke, Syafira Ajarena. Syafira. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah berarti sudah hadir semua ya, kecuali Mbak Ina yang tadi. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, dasar-dasar fotografi. Dalam penciptaan karya fotografi, untuk mencapai sebuah karya fotografi yang bagus, selain diperlukan penekanan pada permainan komposisi dan teknik pemotretan seperti objek, penggunaan cahaya yang tepat, penggunaan format gambar dengan tepat, pengolahan sudut pandang, dan pemahaman dasar-dasar fotografi. Teknik-teknik yang digunakan tentunya melalui berbagai pertimbangan, dari teknis pemotretan yang lebih berorientasi pada kemudahan praktis, agar karya yang dihasilkan sesuai dengan konsep. Dasar-dasar fotografi sebagai landasan dalam menciptakan sebuah karya fotografi. Dasar fotografi ini merupakan suatu poin penting yang tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan sebuah karya fotografi. Lalu ada 4 unsur penting sebagai dasar fotografi, yaitu yang pertama, pencahayaan, efek gerak, fokus dan ruang tajam, kemudian ada komposisi. Kita akan mengupas tuntas tentang keempat unsur fotografi ini. Yang pertama ada pencahayaan. Boleh dibantu membaca, Mbak Rena? Pencahayaan? Baik, Ibu. Mohon izin membaca ya, Bu. Ya. Yang pertama yaitu pencahayaan. Sumber cahaya yang digunakan dalam dunia fotografi yaitu cahaya alam, seperti matahari, bulan, bintang, dan lain-lain. Dan cahaya buatan seperti lampu, lilin, senter, obor, api unggun, blitz, lampu studio, dan lain-lain. Ada 5 arah cahaya, yaitu cahaya depan, cahaya samping, cahaya atas, cahaya bawah, dan cahaya belakang. Setiap arah pencahayaan yang memiliki fungsi dan estetis tersendiri. Kelima arah pencahayaan tersebut menimbulkan efek yang berbeda-beda terhadap objek yang kita potret. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mbak Rena. Bisa diulang Mas Rivaldo, tadi 5 arah cahaya itu apa aja? Cahaya depan, cahaya samping, cahaya atas, cahaya belakang, Bu. Ya, betul. Kita urai lagi satu-satu. Yang pertama ada cahaya depan atau front light. Cahaya ini menghasilkan foto yang relatif tanpa bayangan, sehingga tercipta efek yang mengurangi tekstur dari benda yang kita foto. Sehingga objek yang kita foto tampak flat. Kok hitam ya? Di layar kalian hitam atau tidak? Nah, ini. Hitam, Bu. Hilang. Nah, sudah kelihatan ya? Ini contoh dari cahaya depan, fotografi cahaya depan. Nah, terlihat tidak ada bayangan, soalnya dia fotonya dari depan. Kemudian ada cahaya samping atau side light, yaitu pencahayaan yang menghasilkan efek menonjol bentuk dan permukaan objek foto. Dengan pencahayaan samping akan tercipta kesan 3-dimensional dan objek foto terpisah dari latar belakang. Ini contoh dari cahaya samping, itu terlihat ya, bayangan-bayangannya dari samping. Ini juga tuh bayangannya kelihatan. Nah, ini juga, ini terlihat jelas ini kalau dari samping. Lalu yang ketiga ada cahaya atas atau top light. Top light ini memberikan efek yang dramatis. Objek tidak cukup terpisah dari latar belakang dan terdapat bayangan kecil saja. Ini contohnya dari atas. Jadi yang kelihatan terang itu hanya sisi bagian atasnya saja. Bawahnya terlihat gelap. Ini juga. Nah, ini dari atas. Nih, kelihatan bayangannya kan? Cahayanya dari atas, bayangannya di bawah. Yang keempat, ada cahaya bawah atau base
bottom light. Cahaya bawah ini biasanya digunakan sebagai cahaya pengisi untuk mengurangi kontras dari pencahayaan utama. Ini contohnya, cahayanya dari bawah. Yang terakhir ada cahaya belakang atau backlight. Biasanya pencahayaan ini akan menghasilkan efek siluet atau objek dikelilingi oleh rim light, yakni cahaya di sekitar objek. Ini biasanya dibuat anak-anak yang suka pemandangan, dibuat siluet. Nah, ini contohnya. Cahayanya dari belakang nih, matahari. Ini juga di belakang. Ini cahaya di belakang. Kebanyakan dibuat untuk pemandangan kalau siluet nih, cahaya belakang. Unsur yang kedua yaitu efek gerak. Bisa dibantu membaca, Mas Rizal? Bisa Bu. Ya, silakan. Efek gerak. Dengan efek gerak, sebuah karya fotografi menjadi seolah-olah hidup. Gerak dalam fotografi ada gerakan lambat atau show action, gerakan yang mengikuti objek atau panning, dan gerakan yang cepat sehingga objek terbakukan atau stop action. Oke, terima kasih Mas Rizal. Efek gerak. Nah, ini kan tadi ada 3 ya, gerak lambat atau show action, gerakan yang mengikuti objek atau panning, dan gerakan yang cepat sehingga objek terasa terbekukan. Ini, apakah ada yang tahu nih termasuk yang mana? Apakah gerak lambat, cepat, atau panning? Atau apa? Panning, Bu. Ya, betul Mas Rivaldo. Ini termasuk dalam objek yang panning ya, gerak seolah-olah dia berhenti, sedangkan background-nya, latar belakangnya itu terlihat sedikit nge-freeze. Nah, ini termasuk yang mana? Apakah masuk dalam gerak lambat, show action, atau mengikuti objek, panning, atau terbekukan? Cepat Bu. Cepat, berarti masuk ke dalam? Stop action. Pinter, betul Mas Rizal. Nah, ini juga termasuk gerak lambat. Nah, ini sama dengan yang pertama tadi ya, panning. Oke, yang ketiga ada unsur fokus dan ruang tajam. Bisa dibantu membaca, Mbak Ivon? Bisa, Bu. Ya, silahkan. Fokus dan ruang tajam. Fokus dapat menampilkan gambar yang penting lebih optimal. Melalui fokus akan terlihat apa yang menjadi pokok pembicaraan dalam sebuah foto. Dengan fokus, Ibu mohon maaf, ini muncul peringatan. Nah, sudah ya. Belum. Dengan fokus dapat memberikan kesan kedalaman pada sebuah foto dengan membuat efek blur pada latar depan atau pada latar belakang. Dengan mengatur kedalaman ruang dapat membantu pembentukan dimensi gambar. Dengan fokus yang baik dan tepat, maka kita dapat mengatur ketajaman gambar supaya bisa tampil menarik dan ekspresi serta informasi gambar dapat disampaikan dengan sempurna. Oke, terima kasih Mbak Ivon. Jadi fokus dan ruang tajam ini juga sangat berpengaruh dalam fotografi ya. Kita coba contohnya. Ini ada strawberry. Dia fokusnya di satu strawberry ini. Nah, di satu strawberry ini yang lain dibuat blur. Terus ini fokusnya di burung dan apa ini? Tangkai pohon. Yang latar belakangnya dibuat blur. Ada juga ini, dia fokus kepada ekspresi pemain bolanya, raketnya dibuat blur. Ini fokus pada benang sari dan putih. Ini juga fokus pada cabai. Selain itu, kontras warna juga sangat berpengaruh. Jadi ini warnanya sangat beragam ya. Ini juga. Ini fokusnya pada bebatuan yang di depan. Nah, kemudian yang keempat ada komposisi. Ada yang belum membaca? Bisa dibantu membaca. Ingat tadi belum masuk ya? Masih sakit. Oke, saya baca saja. Yang keempat komposisi. Komposisi dapat mendukung ekspresi dan keindahan susunan bentuk-bentuk dalam sebuah foto. Komposisi dalam fotografi diantaranya adalah warna, bentuk, bidang, tekstur, sudut pandang, format, drama, keseimbangan proporsi, dan lain-lain. Melalui komposisi yang tepat, maka sebuah foto tidak menjadi datar atau flat, tetapi menjadi sebuah foto yang berdimensi. Komposisi merupakan jalan termudah untuk mempertajam kemampuan dalam fotografi. Pada saat melakukan pemotretan, dengan pengaturan komposisi yang baik, foto yang kita buat akan semakin baik. Nih, komposisinya ada warna, bidang, tekstur, semuanya ada dalam foto-foto ini. Ini kontras. Ini contoh-contohnya. Nah, setelah memahami dasar-dasar fotografi, langkah pertama pada seorang fotografer adalah menemukan apa yang harus dipotret. Oleh karena itu, harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut agar dalam membuat atau menciptakan karya fotografi dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan mudah dipahami oleh yang melihat. Yang pertama ada simplicity, yaitu kesederhanaan. Kontras, yaitu kuat tetapi tidak berlebihan. Ada detail, ketajaman yang sempurna. Form, sederhana tapi kuat, hampir sama dengan yang detail tadi ya. Simplicity itu simple, sederhana tapi kuat. Kelima ada motion, yang menghidupkan atau aksi, bisa dengan warna, itu bisa menghidupkan gambar. Lalu ada spontaneity, subjek foto tanpa hidup. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Belum. Belum, Bu. Coba saya tes ya, untuk mengetes apakah kalian tadi paham atau hanya menyimak saja. Jadi tadi unsur dalam fotografi ada berapa?
Yuk. Ada berapa dan sebutkan. Yang bisa nanti saya tambahkan nilai. Ya, Mbak Rena mikir. Yo, tadi nyimak apa enggak nih? Ada berapa Mbak Rena? Lupa, Bu. Lupa. Yang lain bisa dibantu, bisa ditunjuk temannya Mbak Rena yang bisa menjawab. Bu, ada 5, Bu. 5, apa saja itu? Bu, komposisi. Ya. Terus? Betul, mungkin ada yang mau nambahin. Posisi udah benar. Efek gerak. Cahaya, Bu. Ya, efek gerak, cahaya, kurang satu lagi. Yang benar ada 4 tadi ya, bukan 5. Kita ulang. Yang benar ada 4. Yang pertama ada pencahayaan, kedua efek gerak, ketiga fokus dan ruang tajam, yang keempat komposisi. Nanti bisa kalian cari-cari sendiri ya di internet atau di buku-buku supaya dapat memahamkan pemahaman kalian lagi. Oke. Hal terbaik mengenai sebuah gambar adalah gambar itu tidak pernah berubah, bahkan ketika orang-orang yang ada di dalamnya sudah berubah. Nah, apa yang terjadi itu mungkin sudah berubah, tapi gambar dalam foto itu tidak akan pernah berubah. Inilah yang menarik dari profesi sebuah fotografer, karena mereka berhasil menangkap sebuah cerita yang tidak bisa diputar kembali. Maka dari itu, mulailah mengambil foto dan temukan apa arti dari sebuah foto menurut kalian. Oke, itu merupakan tujuan materi dari Ibu. Mungkin dari kalian ada yang kurang paham, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Yuk, apakah sudah paham? Nanti PPT, modul, sama link YouTube-nya akan Ibu kirim di grup ya, supaya kalian bisa mempelajari lebih lanjut. Apa ada yang ditanyakan? Ya. Mungkin belum ada ya. Nanti kalau ada kalian bisa kontak Ibu di ini, email atau telepon, WhatsApp, bisa. Oke, mengingat waktu juga sudah habis, Ibu akhiri sampai sini ya. Semoga di pertemuan mendatang bisa lebih baik lagi dan kalian bisa mempersiapkan materi untuk minggu depan, yaitu tentang prosedur pengoperasian peralatan fotografi dan teknik dasar pengambilan gambar. Kalian bisa belajar itu. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.